Kusmawati, seorang guru sekolah dasar yang terlihat sederhana. Biasa saja, bahkan tak ada beda dengan tenaga pendidik pada umumnya. Namun di balik itu semua, tersimpan keinginan kuat dalam dirinya untuk memberikan kontribusi nyata dengan menciptakan suatu inovasi pendidikan. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 tahun sudah, sosok Kusmawati atau yang akrab disapa dengan Bu Kus mengabdikan hidupnya untuk menjadi seorang tenaga pendidik. Hari ini kita akan belajar materi kalimat thayyibah. Bukan kebetulan, sedari belia ia sudah dikenalkan oleh kedua orang tuanya yang berlatar belakang sebagai pengajar dengan dunia pendidikan. Terlebih lagi pendidikan usia anak atau sekolah dasar. Baginya, pendidikan pada usia anak tidak dapat dipandang sebelah mata. Karena pada usia inilah pendidikan akan membentuk pondasi berupa kemampuan dasar, karakter, dan kecerdasan seorang anak yang kemudian akan berpengaruh pada masa depannya. Pentingnya pendidikan usia anak sekolah dasar ini merupakan mencerdaskan dan mencetak generasi bangsa guna lebih berkarakter, bertakwa dan cinta terhadap bangsanya sendiri, sehingga pendidikan itu sendiri memberikan pengalaman yang positif untuk anak-anak di masa mendatang. Contoh ucapan baik itu seperti apa? Meskipun terlihat sederhana, mendidik anak usia sekolah dasar bukan perkara mudah. Di usia yang masih belia, anak-anak memiliki dunia alaminya sendiri, yaitu bermain atau bersenang-senang. Maka tak heran jika akan ada penolakan dari anak apabila metode mengajar yang mereka dapatkan tak sesuai keinginan atau tak menarik bagi mereka. Ayo Nopan, jangan begendang Nopan. Hal ini pun tak luput dirasakan oleh Kusma dalam memberikan materi pelajaran bagi anak didiknya. Banyak sekali tantangan belajar yang kami hadapi, yang kami temui ketika kita belajar di dalam kelas. Salah satunya ketika anak tidak fokus belajar atau memperhatikan guru. Ada beberapa faktor yang mereka rasakan, baik itu eksternal maupun internal anak itu sendiri. Bisa kita lihat ketika masalah dari eksternal, ada sebagian orang tua yang menganggap pendidikan itu tidak begitu penting. Hanya saja mereka itu mengesahkan saja anak sekolah, hanya ya datang, duduk, pulang, seperti itu. Kemudian ketika kita melihat dari faktor internal itu sendiri, ketika anak-anak bagaimana mereka memperhatikan gurunya atau saya sendiri yang mengajar. Artinya anak-anak tidak fokus, ada beban yang mereka bawa dari luar. Ada beban yang mereka bawa dari rumah. Berkat kecintaannya pada dunia pendidikan anak, serta melihat dari kondisi anak didiknya itulah, Kusma tergerak untuk menciptakan metode pembelajaran yang lebih menarik bagi anak didiknya.
Kusma mengerti, untuk menarik minat anak dalam mengikuti pembelajaran, ia harus mampu mengimbangi dengan menerapkan metode pembelajaran yang diinginkan oleh anak-anak, yaitu metode pembelajaran yang dapat masuk ke dunia anak dan jauh dari kata monoton. Saat masa pencarian itulah, Kusma teringat pada suatu kesenian bertutur yang dahulu kerap disampaikan oleh mendiang ayahnya. Seni bertutur ini dikenal warga Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dengan sebutan ande-ande panjang. Nah, Kus, Abah nak bercerita ande-ande panjang. Judulnya Putri Biuku. Kau dengar ke ya? Tersebutlah kisah sebuah kerajaan yang sangat megah di tengah hutan. Tapi sayang, rajanya bengis bukan buetan. Rakyatnya sengsara, kurang gizi, kurang makan. Raja tuh selalu tidak adil dengan rakyatnya. Dia selalu menting ke dirinya dewe. Maka dari itu rakyatnya sengsara dia Kus. Ketika kami melihat anak-anak kurang fokus di kelas, disinilah tantangan kita untuk memberikan keunikan belajar. Keunikan memberikan pengalaman belajar mereka menjadi lebih semangat lagi. Maka di sana saya mencoba untuk memberikan sebuah tradisi lisan. Tradisi lisan ini adalah kebiasaan orang-orang Pangkalan Balai yang saya coba menerapkannya di kelas untuk anak-anak lebih semangat dan fokus lagi, seperti itu. Kemudian tradisi lisan ini bernama ande-ande panjang. Ya, seni bercerita khas Pangkalan Balai yang saya make and match atau saya modifikasi ke dalam materi pembelajaran. Sehingga anak-anak menerima materi yang saya ajarkan ini lebih menarik dan lebih mereka lebih tertarik dan lebih minat. Kemudian mereka juga lebih fokus dan hasilnya pun alhamdulillah mereka dapat yang baik seperti itu. Sebagai salah satu bentuk sastra tutur, ande-ande panjang dinilai Kusma sangat berpotensi untuk bisa dimanfaatkan dalam metode pembelajaran di sekolah dasar. Selain itu, eksistensi ande-ande panjang yang kian redup menjadi motivasi lain bagi Kusma untuk kembali menghidupkan kesenian asli daerahnya ini, terutama dalam dunia pendidikan.
Jadi Cak ini Bu Asma, aku nak izin ngomong. Aman ku jingok-jingok, anak ni tak perlu memperhatikan mana ku ngajar. Nah, unian tuh Bu Kusma. Kira-kira apalah solusinya? Kalau dibolehkan Ibu, tubuh kan punya kesenian andi-andi panjang. Nah, andi-andi panjang ini nak ku paduke dengan materi pelajaran yang nak ku sampaikan ni kagi Bu. Jadi mudah-mudahan dengan andi-andi panjang yang aku sampaikan ini, anak-anak lebih tertarik dan berminat lagi dengan pelajaran ini. Ay, paca apa Bu Kusma? Ande-ande panjang dipakai untuk ngajar tuh. Karena kan andi-andi panjang ini bertutur. Jadi dengan tuturan andi-andi panjang ini, insya Allah anak-anak mudah memahami dan tertarik lagi dengan pelajaran yang bakal disampaikan nih kagi. Nah, payo mencak itu nih coba ke dulu Bu Kusma. Nah, kalau mau itu terima kasih Bu ya. Nah, iya. Kalau dari segi anak-anak nih, ragu di awalnya itu ini apa mungkin bisa ya ini budaya daerah seperti itu dipadu-padankan dengan mengajar di kelas. Nah, ternyata setelah diperhatikan malah bisa masuk, bisa klop itu ande-ande panjang itu. Karena kalau kita ini kan hampir sama seperti berdongeng, bercerita, bertutur itu. Jadi alhamdulillah akhirnya anak-anak itu malahan senang dia setelah ini Ibu Kus menggunakan ande-ande panjang itu untuk ngajar di kelas. baik anak-anak, apa kabar pagi ini? Baik. Iya, gimana? Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, anak-anak. Tak sekedar sebuah angan, Kusma juga berusaha mewujudkan apa yang ia harapkan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengikuti pembelajaran dengan metode ande-ande panjang. Hari ini Ibu Kus akan bercerita, bertutur khas Pangkalan Balai menggunakan metode ande-ande panjang. Ya, Ibu Kus mau tanya, siapa yang sudah tahu dengan ande-ande panjang? Baik Wilda, apa itu ande-ande panjang? Berbekal pengalaman yang didapat dari mendiang sang ayah, ditambah keinginannya yang kuat, Kusma pun mulai mengenalkan dan menerapkan seni ande-ande panjang dalam materi pembelajaran di kelasnya. Nah, ada yang penasaran enggak di sini kira-kira? Iya, bagus. Nanti sebelum kita proses belajar ande-ande panjang, kursi, meja kita singkirkan, letakkan di samping sisi kelas kita. Bisa membantu Ibu Kus? Bisa. Oke, sekarang kursi, meja, yuk sama-sama kita dekatkan ke sisi kiri, sisi kanan kelas kita. Yuk, bantu Ibu Kus. Ini ke sana. Sana. Anak-anak Ibu Kus yang Ibu Kus sayangi, izin ke Ibu Kus nak bercerita kisah tentang seorang putri yang dikutuk. Tak sia-sia, karakteristik seni ande-ande panjang yang disampaikan dengan cara bertutur atau bercerita ternyata serasi dengan dunia anak, sehingga dapat diterima dengan baik oleh para siswa. Mereka terlihat lebih antusias saat Kusma menyampaikan cerita atau materi pelajaran sambil bersyair, sehingga mereka lebih fokus dan dapat mengikuti materi pelajaran dengan baik. Rakyat sengsara tak kurang makan. Lahirnya metode pembelajaran baru yang memanfaatkan kesenian daerah ande-ande panjang. Tak hanya menarik bagi anak, akan tetapi juga disambut baik oleh pihak sekolah dan rekan guru. Tapi
Dia punya bini. Ya, untuk nilai akademis kalau saya lihat selama ini dari 1 semester ini yang tadinya anak-anak ini kurang fokus, yang tadinya anak-anak ini nilainya buruk atau nilainya rendah, ketika saya memasukkan metode ini, anak-anak itu mulai minat belajarnya dan antusias untuk memperhatikan, sehingga hasil yang mereka terima pun lebih baik lagi. Yang tadinya nilainya itu dapat 35, 40, dengan metode ini alhamdulillah anak-anak lebih ceria lagi, udah dapat 80, 85, itu bangganya luar biasa. Apa kabar? Alhamdulillah baik yuk. Iya. Nah, Dek, sok bagi Ayu minta tolong. Kira-kira boleh, Dek, apa Ayu tuh minta iringi Bani Panjang? Di mana yuk tempatnya yuk? Di Rumah Bari. Cak mana kawan kan? Baca tak? Baca yuk, baca. Iya, alhamdulillah kalau mah itu. Tapi sebelumnya tuh Bu, latihan dulu ya. Iya lanjut. Kan? Ayo, latihan dulu ya. Jadi, Peh. Patah sayap burung berebek, keciti cangking si kayu alay. Inovasi pemanfaatan kesenian lokal Ande-Ande Panjang bagi dunia pendidikan yang digagas oleh Kusma tak berhenti dengan hanya bertutur. Kusma juga melibatkan komunitas seni musik tradisional di daerahnya untuk turut berdedikasi pada dunia pendidikan, sekaligus mewujudkan pelestarian terhadap kesenian Ande-Ande Panjang. Awal ketemu Yukkus itu waktu tahun 2020 itu. Waktu ini itu berawal dari perantara kakak saya, ini menawarkan saya untuk main gendang untuk menampilkan serambe di masyarakat luas pada acara pernikahan anak lurah di seberang rumah itu, Yukkus. Kami sering diajak Yukkus ke sekolah untuk memperkenalkan ini Ande-Ande Panjang dan serambe. Harapan kami dengan adanya Yukkus yang menyebarkan serambe dan Ande-Ande Panjang ini bisa dikenal oleh anak-anak sekolah, dan harapan kami semoga serambe dan Ande-Ande Panjang ini bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan. Oke, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping. Kesenian bertutur Ande-Ande Panjang yang umumnya hanya ditemui di acara adat pada masa lalu, keberadaannya kini mulai lebih dekat berkat sosok Kusma yang menjadikan kesenian ini sebagai inovasi pendidikan dalam meningkatkan minat anak untuk meraih prestasi lebih tinggi. Anak-anak silakan ambil posisi duduk di tempat ya. Kakak-kakak hari ini apakah siap mengiringi kami berande-ande panjang? Siap. Terima kasih kakak-kakak. Nah, anak-anakku, hari ini kita proses melaksanakan nian cak mana itu bercerita ande-ande panjang. Hari ini kita diiringi oleh kakak-kakak dari Beremben Besi, Sanggar Budaya Beremben Besi Banyuasin ya. Kakak-kakak siap ya? Oke. Ibu Kus nak bercerita tentang Putri Biuku, mengisahkan Putri Biuku yang kemarin ada di dalam
kelas itu ya. Baik, silakan Kak. Tersebutlah kisah zaman perini, putri biuku sedela hati karena dia tak nurut hati, akhirlah dia jadilah bila. Kepedulian Kusmawati yang begitu luar biasa dalam dunia pendidikan membuatnya tak segan untuk mengambil langkah besar yang mungkin tak terpikirkan bagi sebagian orang, dengan mengadaptasi kesenian daerah sebagai metode pembelajaran. Kusma juga menginginkan agar kesenian tradisional yang ada di Pangkalan Balai dapat diturunkan dan dilestarikan oleh generasi selanjutnya, sehingga keberadaannya tak akan sirna oleh perkembangan dunia. Usaha yang dilakukan Kusma layaknya sebuah pepatah, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Indonesia kaya hasil budaya yang patut dilestarikan. Salah satunya adalah tradisi lisan Ande-Ande Panjang yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuasin. Ande-Ande Panjang ini merupakan salah satu pemanfaatan budaya dalam dunia pendidikan dan diharapkan dapat dicontoh oleh daerah lain. Dan juga diharapkan meningkatkan nilai akademik dan pelestarian budaya untuk generasi selanjutnya. Itulah kisah dari Putri Biuku yang menggunakan metode Ande-Ande Panjang pada hari ini. Sampai di sini dulu cerita tentang Putri Biuku. Kaget tubuh bertemu lagi. Kesenian Ande-Ande Panjang yang dikenal sebagai seni bercerita kini tak lagi tinggal cerita. Penerapan Ande-Ande Panjang sebagai metode pembelajaran nyatanya mampu membuat anak-anak lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran, hingga pada akhirnya akan mewujudkan prestasi gemilang di masa depan. Hati yang